Kukira kau jadi kaya, ternyata di kebun raya. Kukira kau jadi miskin, ternyata disuka miskin. Oh my god. Oh my god. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin kita mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ajarin Protes sebentar. Oh ya, protes. Harusnya terakhir. Mengapa kita Harusnya gitu ya. Itu harus sih. Itu haram kita halal. Oke, alhamdulillah kita ketemu dengan saya kembali Aci Arin TV bersama teman-teman yang luar biasa menurut saya. Biasa di luar kita. Oh, biasa di luar rumah. Jadi ada Bang Dela seperti biasa selalu mendampingi saya karena saya memang harus didampingi. Kalau nggak didampingi ngacir. Ada Om Robi Rege, kemudian juga ada Bapak Denny Mai. Kenapa yang ini Om? Kenapa yang ini Bapak? Ayo. Selamat. Selamat. Sekolah disebut bapak. Nggak apa-apa, saya juga dipanggil ibu nggak apa-apa. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini, silaturahmi di sini banyak banget teman-teman saya juga yang ingin tahu mengenai hubungan kita. Hubungan kita. Yang sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa, hubungan pertemanan. Hubungan sesama umat muslim. Amin. Benar hubungan. Jadi kalau di sini memang ngobrolnya ngobrol santai aja. Saya juga bingung apa yang mesti ditanyain. Kata Tete bilang tadi kembali dari mana? Itu yang saya takutkan. Ketika dibalikin ditanya, saya sulit menjawab. Seperti saran dan instruksi dari YouTube, katanya harus di subscribe, comment, share, dan notifikasinya, loncengnya mesti ditekan, diklik supaya notifikasi ketika saya ada konten yang lain bisa teman-teman lihat. Notifikasinya langsung nyampe. Langsung nyampe. Kang, gimana seniman dan iman? Ya berjalan lah. Berjalan ya. Kemarin sempat vakum gitu. Kenapa? Karena ada gangguan dedemit gitu.
Jadi kita Mengerikan fokus ke sana dulu menjinakkan. Menjinakkan dynamite. Iya. Sudah jinak. Alhamdulillah. Setengah-setengah sekarang. Setengah-setengah. Agak susah itu. Jadi di dalam seniman iman ini ada apa aja sebenarnya yang dibahas? Ada orang bermasalah, ada orang yang tidak bermasalah. Oke. Heeh. Jadi orang yang bermasalah dan orang yang tidak bermasalah tetap harus dibahas ya. Tetap. Karena orang yang tidak bermasalah dia harus ikut bermasalah atau tetap istiqomah tidak bermasalah? Tetap memantau saja. Memantau ya orang yang bermasalah gitu. Masalah gitu. Ya. Pertanyaan sekali kan yang enggak sejauh. Jadi sekarang apa nih? Ya sekarang satu sisi memperbaiki diri lah teh. Iya. Kedua bersilaturahmi. Nah kayak Bang Dela ada guru saya, guru sabar ya. Guru sabar. Nah, kalau malam dia guru, kalau siang dia murid saya. Sama dong itu. Tapi ya itu sebenarnya sambil berkarya, sambil ya menyimpan bekal lah gitu. Yaitu iman gitu. Iya. Iman ini kan banyak sih kalau yang mau dibahas mah saya bukan ahlinya. Tapi kalau secara umum yaitu iman bagaimana memperbaiki diri, terus memperlihatkan akhlak baik pada rekan-rekan kita gitu. Walaupun kita masih banyak salahnya gitu ya. Kita berusaha lah gitu. Ya manusia memang isinya tempatnya salah ya. Ya meskipun kita ganteng-ganteng ini kan enggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa Tetap lah. aja di sininya ada label salah ya walaupun ganteng. Kang Robi, gimana? Kalau salah tuh cepat istighfar. Kalau iya, benar ini nggak tahu nih. Iya betul. Ya kalau saya mungkin hampir sama aja sama Bang Denny tadi gitu kan ya, berjalan aja. Berjalan gitu. Terus karena basicnya kita sebagai seniman gitu kan, ya kita sebisa mungkin lah kita berkarya yang baik gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan karya kita bisa menjadi asbab hidayah buat orang-orang yang mendengarkan gitu Bermanfaat ya. kan. Ya itulah kenapa adanya seniman dan iman gitu. Bermanfaat itu teh bukan hanya karena uang, tapi karena ada Duit. makan. Kirain. Makan. Buat apa makan uang kan? Iya. Ya. Jadi sekarang ini karya apa saja? Sekarang ini karyain aja gitu kita cicet-cicet yang nggak jelas gitu kan mungkin gitu. Siapa tahu dengan cicet-cicet yang nggak jelas ini bisa orang lihat ini apaan sih? Orang penasaran gitu kan terus datang ke kita. Orang-orang yang bermasalah datang, mungkin ini ada gurunya gitu kan. Nah, Kalau begitu saya berguru karena saya memang banyak masalah, bermasalah dan masalah. Jadi kebetulan memang sekarang ini saya alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang lingkungannya mulai baik. Karena kan saya juga dulu pernah berada di tempat yang kurang bagus, kurang baik. Sama mungkin ya. Bang Dela pernah mengalami? Alhamdulillah saya baik terus. Oh alhamdulillah baik terus. Jadi itu kalau baik terus gimana pandangan kita berarti ya? Gimana kita Pernah pulang. Yalah. Dan itu kira-kira sudah ajek gitu. ya coba dikira-kira aja sendiri kira-kira gimana. Nggak bisa mengira-ngira. Saya harus mengira-ngira diri saya yang saya juga sedang belajar nih Kang ya. Apa sih sebenarnya tips untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar untuk di track yang benar? Saya juga masih belajar, jadi susah ngasih taunya gimana gitu kan. Harus berbagi dong. Saya melihat dari orang kadang-kadang melihatnya kan dari gestur. dari visual. Dari visualnya kan memang sudah lain gitu. Apa kira-kira untuk teman-teman yang di luar sana yang saat ini mungkin sedang belajar untuk lurus? Lurus? Ya. Ya harus bengkok dulu baru bisa lurus. Ya itu, dia pasti pernah bengkok. Jadi Kalau lurus mah meluruskan. gampang sebenarnya teh, pakai penggaris saja. Asal jangan lunak aja gitu. Kalau lunak bahaya, lama gitu kan. Jadi kalau saya sendiri memposisikan diri saya ini orang yang lagi belajar. Terus saja belajar, terus belajar. Gak ada puasnya gitu kan. Itulah tips kalau saya ya, kalau saya gitu. Ya kalau misalkan orang udah ada puas, buat apa dia belajar gitu kan gitu. Saya sendiri iman itu naik turun gitu. Ya. Nah, apa motivasi untuk saya nasehatin dong?
olahraga pagi, jalan pagi. Dan makan yang banyak, istirahat yang Udah cukup. banyak. Dan jangan Lihat banyak dong. pikiran, sering piknik. Jadi harus banyak piknik. Iya, piknik. Piknik apa yang kira-kira mengajekan iman? Jadi kalau untuk tipnya teh ya kembali ke diri kita ya. Iya. Kalau semacam saya, Bang Dela dan lainnya itu hanya pendukung saja. Istilahnya kalau untuk mencari jalan yang benar ya kita harus bersungguh-sungguh gitu. Dulu kan banyak muatan dalam diri kita ini kan yang kacau ya. Iya. Nah kita registrasi lagi kepada Allah gitu kan. Taruh lagi, bangkit lagi gitu. Di restart gitu ya. Dengan amalan aja sebenarnya. Iya. Amalan. Walaupun lagi iman stabil itu ketika dia ada masalah, dia langsung ingat kepada Allah gitu. Nah itu iman stabil gitu. Sama lah kita semua. Ya itu karena manusia itu ya saya itu kan diuji terus ya. Iya. Ketika saya merasa bahwa saya sudah berbuat sesuai dengan menurut saya sesuai dengan keinginan Allah gitu. Tapi kenapa ujian itu datang terus ya? Itu saya juga merasakan gitu teh. Kenapa sih harus diuji? Ya karena sesungguhnya manusia ini kan suka bergeser imannya. Allah uji lagi, Allah uji. Karena apa? Ada membuang, kita harus Allah itu sesungguhnya membuang kehebatan kita, kesombongan kita, keiri dengki kita. Nah itu dibuang secara itu gitu. Secara diuji. Dengan diuji. Iya. Dan bentuk sayangnya Allah sama Iya. kita gitu Iya. kan. Kalau Allah nggak sayang kita nggak akan pernah diuji. Benar, Tiba-tiba kita wow, Jangan gitu kita kan. teh ya nabi semua diuji kan. Iya, benar. Sama halnya dengan ketika saya kan pernah terjun bebas ya, terpuruk dalam artian saya, terpuruk itu susah banget lah kalau buat saya gitu. Dan ada bapak ini nih yang kemudian datang ke saya, terus dia merangkul saya bilang bahwa ya Allah Aci ini lagi dipikanya aku Allah. Dan saya bertanya-tanya apa yang dipikanya, orang saya lagi susah kayak begini kok dipikanya gitu ya. Dan ternyata memang ya ujian itu memang benar ya. Iya. Cara Allah menyayangi. Iya, subhanallah. Bentuknya itu teh. Karena saya pernah baca satu buku, memang Allah sudah mengatakan kepada Adam, wahai Adam, sesungguhnya ujian atau musibah aku tuh mencintai kamu. Dan aku memberitahukan sesungguhnya aku lebih dekat denganmu. Kata Allah juga katakan, wahai Adam, aku lebih suka orang bermaksiat, tapi dia tahu itu dosa. Ya. Daripada orang sholat tapi sombong. Kang Robi nih, dulu kan kita main di tempat hiburan malam. Kalau sekarang ada tawaran itu masih akan diterima atau bagaimana? Kalau saya tidak melihat tempat. Oke. Jujur aja, karena ada beberapa orang yang melihat tempat. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak melihat tempat. Karena apa? Ya niat saya, misalkan itu ya ikhtiar tadi, ikhtiar, terus juga membantu teman-teman yang bergantung dalam musik, gitu kan, yang istilahnya dia mencari nafkahnya untuk anak istrinya lewat musik, ya saya terima. Walaupun di tempat ya maaf kata ya, yang jualan hammer gitu kan, ya istilahnya. Karena yang saya baca dulu wali itu juga sama. Wali itu juga sama. Ada satu wali kalau nggak salah siapa gitu, saya lupa lagi namanya. Ketika dia melihat ada orang yang lagi adu ayam atau sabung ayam, dia pulang ke rumah, dia nyamar, dibukanya segala macam gamis apa segala macam, dia bawa ayamnya. Sampai di sana diadu ayamnya menang gitu kan. Terus dia pamit pulang. Nah, yang orang-orang yang tadi di sana yang lagi sabung ayam itu ikut ke rumahnya. Ya, Pak Guru, itu gimana caranya biar ayamnya bisa seperti ini, barulah dijelasin gitu kan. Ya sama mungkin gitu kan. Saya kayak misalkan masih nyanyi di tempat yang jualan hammer gitu kan. Ya siapa tahu kan ada beberapa orang yang tadinya biasa, saya juga dulu sama penggila hammer gitu kan. Nah, gitu kan. Ya siapa tahu ada orang yang bertanya kenapa bisa berhenti gitu kan. Nah itu dia tujuan saya sih ke sana sebenarnya. Dakwah ya sebenarnya. Ya. Ada dakwahnya sebenarnya di situ. Jadi saya pernah berarti segala sesuatu itu ketika kita diberikan pemahaman, kitanya sendiri juga memang menggodoknya juga harus baik ya. Karena saya pribadi dulu pernah berhenti menyanyi itu karena ya Aci hasilnya itu kamu bermanfaat, barokah dan haram gitu ya. Kita sama-sama pernah bermain musik di tempat itu sehingga memang saya berhenti menyanyi lama.
9 tahun saya berhenti menyanyi, 9 tahun saya berhenti menyanyi karena salah satunya adalah ketika ada orang yang menyampaikan itu ke saya dan diterima bulat-bulat sama saya. Oh gitunya, iya eta matakan tuh manfaat bla 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 segala macam. Nah sekarang bagi saya akhirnya memang segala sesuatu bagaimana niat berarti ya. Iya. Niat. Ketika niat kita memang baik, pasti kesananya juga baik. Ya. Iya, pasti Allah juga akan ngefilter lah gitu. Yeah. Ngefilter karena niat kita seperti itu, Allah filter gitu. Yeah. Walaupun kita di tempat yang istilahnya kotor gitu kan, Yeah. tempat yang kotor tapi disaring sama Allah gitu. Disaring dan mudah-mudahan gitu kan. Ya kalau saya pribadi seperti itu gitu kan. Karena kan saya ngelihat ya kasihan sama mungkin gitaris saya, drummer saya gitu kan yang udah punya istri, udah punya anak gitu kan, yang menggantungkan hidupnya dengan musik gitu kan. Ya karena kalau saya wah nggak boleh, kasihan juga kan sama anaknya gitu. Ya mudah-mudahan aja gitu kan Allah menerima niat saya. Gitu. Ya, ditambahin Bang Denny. Ya kalau saya menyingkapnya tehnya apa ya, memang agak nggak ada ujungnya ya bicara musik ini gitu ya. Tapi ya kembali diri kita sendiri lagi gitu. Tapi memang kalau belum ada gantinya, ya silakan aja. Oke. Asal betul-betul kita niatnya tadi kan. Allah kan lihat niatnya. Ya kita kan sebagai manusia ini kan apa ya, banyak hal yang harus kita berikan gitu ya. Kayak tadi Obi bilang, banyak teman saya juga buat nafkah ya silakan saja, saya nggak melarang saya bilang. Yang penting kamu sholat, itu aja yang Allah inginkan kan. Berarti saya menilai Allah SWT ini memberikan kebebasan, tapi ada batasnya gitu loh. Main musik main, tapi jangan mengganggu orang atau menjelekan orang. Saya pernah baca sesuatu gini, wahai sahabatku, kenapa kamu nongkrong di sini? Wahai Nabi, apa tidak boleh di tempatku katanya. Nabi akhirnya mengeluarkan kata bijak, boleh kau nongkrong di sini, asal jangan ganggu orang, jangan menghina orang atau mencela orang. Ya, mudah-mudahan saya lebih banyak dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, seniman yang beriman, seniman gitu kan. Di dalam seniman itu ada iman. Ini si Vio dia. Oh kenapa Vio? Kan ningali pan orang tuh ka dieu nya bebas kan kamu mah kameranya ke sini terus. Ya saya gitu pasti Umi kiri kan. Umi. Assalamualaikum Umi. Umi dari Vio ini. Tapi selalu prasangka baik aja deh. Ya. Nah, selagi masih bisa memberikan manfaat ya, Itu masalah gitu. Iya betul. Yang penting kan kata Allah di sini kan apapun pekerjaanmu, tapi kau harus mengingatku gitu. Dulu kita kan merasa bangga, hebat, wah di panggung, gitu ya. Saya nyanyi dilulukan orang teh nya sorana halus gitu ya. Nah itu Allah memberikan tekanan. Dulu kayak gimana sih? Itu lupa ya. Nah, Allah kasih dengan kasih sayang kan seperti itu. Kalau Allah tanpa ada ujian langsung cabut nyawa gimana? Benar. Enggak apa maksudnya ya, cabut nyawa lebih inilah ya, lebih ekstrim gitu. Saya pernah pada saat sudah menerima kontrak, saya serak 2 bulan tanpa batuk, tanpa radang, tanpa apa, dan ternyata itu dari asam lambung naik ke pita suara. Ya, betul. Bayangkan, sama Allah ditegur dengan itu gitu. Sombong ya Cia gitu kan. Itu paham itu. Tapi unik deh sebenarnya Allah memberikan semua jaminan tuh unik gitu dengan cara dia gitu ya. Cuma kita nggak tahu. Bukan nggak tahu, cuman sok tahu gitu. Logika itu. Mungkin ya. Logika kita masih liar. Sebenarnya akal liar, semua liar gitu. Karena apa? Tidak dimasukkan yang tadi amalan-amalan seperti itu gitu. Ya kalau bukan saran tapi usul saya banyak juga kayak teman seperti Tete banyak. Saya udah sholat tobat aja. Sama hajat itu aja saya bilang. Karena Allah pengen tahu, tenang nggak jiwa lu gue kasih gitu. Ya kan? Iya. Seperti itu deh. Gimana Kang? Iya gitu lah. Karena udah paham ya udah kita pulang ya. Sebenarnya pemahaman-pemahaman itu juga karena memang diingatkan saya. Betul. Ini bentar si Vio katanya. Iya Vio. Oh ya Allah, Vio jangan serak 2 bulan loh. Lagi diuji ya. Lagi ditegur oleh Allah. Diantos. Nah itu karena keripik tempena terugi.
Oh, keripik. program kita nanti. Ya. Keripik tempe Vio, Vio. ya. Nah, apa? Nah, udah dikasih tahu waktu itu kan. Aib gue suka diam. Tahu? Tuh Enggak. kayak dikirim. Alhamdulillah kan akhirnya langsung tuh. Kajol. Ya. Baik teman-teman. Jadi kagak lagi. Oke, obrolan yang sangat bermanfaat untuk saya, alhamdulillah. Teteh kapan bisa nyanyi Kak? Tahun berapa? Nyanyi mungkin dari oe-oe juga kayaknya saya udah. Ya. Dia rilis bikin lagu tahun 95. Terus yang tadi yang lagu itu teh yang tadi hatiku hanya Hatiku untukmu. masih untukmu. Hatiku untukmu itu 96. Ya, 96 rilis. 96. Saya belum lahir itu. Berarti dia tua sekali. Enggak, saya juga waktu itu masih Tapi itu nama asli Aci, nama asli Teteh. Nama saya Asri. Oh, Asri. Iya, Kenapa cuman- diganti Aci? Aci kan tempat Di ucu-ucu teh gini di ucu-ucu. Jadi dari kecil itu saya cuma tahu dipanggil Neng dan Aci. Oh. Kan kalau Bang Denny kan mungkin waktu kecil Bang Eni. Ya, mungkin nggak peng shui ya pakai Aci. Tapi ada satu sih tadi saya udah ngobrol dengan Bang Denny mah dengan Bang Robi. Ini jangan sampai kita ini berhenti gitu dakwah ini hanya dengan segini-segininya juga. Iya. Nanti kita boleh langsung terjun juga untuk langsung ke lapangan. Nah, ini jadi waktu musik album itu dia mainnya konsernya lain di mana? Di Malaysia, Singapura, bukan di Amerika dia Mas. Ya kelihatan. Ada sisa kayaknya. Oh iya. Ada sisa dolar ya. Ya, tapi memang saya kemudian akhirnya main di kafe itu justru setelah album. Oh, setelah album. Setelah album, terus saya baru tuh mulai turun ke kafe. Orang dari kafe bikin album, Iya. saya dari album ke kafe. Mudah. Mudah. Juga ini nanti kita datang juga ini dari Hani Bojong Rangkong, Hani Rayani. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini buat Bang Robi. Boleh kan ya? Boleh. Artis Sunda kan bawa kan itu? Oh, Bang Denny sekarang lagi bikin project apa nih? Musik yang berhubungan dengan musik Islam. Islam. Islami. Religi ada, saya aransemen. Oh, Karya siapa? Ustaz siapa? Ustaz Aslam. Allahu Akbar. Ustadz. Ya ini sini. Waduh. Itu cuman Belum Notasi. belum rapih lah. Ini dari Ustaz yang tahu kita. Ya. Tahu Quran, tahu Ustadznya rock and roll lah gitu. Ustaznya Jadi rock and roll. enak. Jadi asik benar. Asik orangnya. Jadi ketika saya bilang Ustadz, saya pengen dibuatin lirik dong. Ternyata Ustadz pengen nyanyi juga. Iya. Oh, asik. Ketika saya bilang gitu, Ustadz, saya pengen dibuatin lagu dong. Tentang apa, Bang Robi? Innama al usri yusron gitu. Jadi Inama Yusron. jadi di balik kesusahan itu Kesusahan ada ada kemudahan. kemudahan. Nah, langsung dijadiin gitu. Besoknya jadi ini Bang Robi, liriknya udah jadi. Setelah ini mau kemana lagi teh? Saat ini masih bermain musik, ya terus saja berkarya, terus memberikan manfaat untuk orang lain. Dan ini apa sih, menampilkan apa Bang? Nah, ini saya sambil curi-curi, saya sambil live streaming ya. Like, share, and subscribe The Truth TV channel. Tadi boleh kan saya ikut Boleh, ngomongnya. Ini ada Vio juga ini Kum. Vio ini temannya ini ya. Temennya Kang Obi. Vio katanya Kum. Nah, Vio ini Vio Kajol orang India. Iya. Cuman sekarang lagi di Muhammad Toha. Memang Teteh dulu nggak minat jadi PNS atau apa Enggak. gitu. Kenapa? Enggak kepikiran sama sekali. Jadi cinta aja gitu main musik, cinta menyanyi, senang banget lah karena memang mungkin dari kecil. Oh. Tapi akhirnya saya sendiri yang memutuskan untuk berhenti, mundur, Ya, terus memang merasa bahwa udahlah setelah serak itu hancur semua harapan saya, hancur semua karir saya. Kenapa nggak beralih jadi pemain kasidah atau marawis itu enggak? Kalau menjadi Gambus. pemain berarti kan harus alat musik karena suara saya sudah tidak punya waktu itu. Oh, waktu itu. Gimana suaranya masih kena bisa? Ya, coba Teh. Biarkanlah ku sendiri bila kau tak berubah, untuk apa semuanya? Bila masih ada rasa tak percaya,
di Pontianak. Apa Iya. yang di hatimu? Ya betul. Radionya. Engkau tahu. Di hatiku ini hanyalah dirimu seorang. Pasti rapnya mah apa ya? Percayalah kasih, Percayalah kasih. hati ini masih untukmu. Sedetik pun tak pernah diriku melupakan kamu. Cintaku padamu tiada pernah akan berubah. Sungguh aku tak mau apabila kehilangan kamu. Wah, baru ingat ya betul. Ini saya masih SMA ini lagu ini. Pernah. Nah, saya SMA saya waktu. Pokoknya Kalbar, Kaltim gitu ya gitu-gitu. Ya, emang laku lagu ini kok di sana. Iya di Pontianak, pokoknya ke menyeberang, Menyeberang, ya. pulau-pulau Jawa itu ini lagu lumayan. Duitnya nggak semua. Oh siap, bebas bang, saya mah. Tak lupa ya. Lama sudah tak bertemu, cukup lama tak melihatmu, sudah lama tak mendengarmu. Kukira kau jadi kaya, ternyata di kebun raya. Kukira kau jadi miskin, ternyata disuka miskin. Oh my god. Oh my god. Allahu Akbar. Tom Siri Ci. Nggak apa-apa kan masuk suka miskin. Jadi kalau saya menerjemahkan Iya. itu siapapun bisa ke kebun raya, nggak orang kaya, orang miskin juga gitu. Iya benar. Nah, terus padahal miskin. Nah, orang miskin dia memang tinggal dekat di Sukamiskin. Banyak orang miskin, orang kaya bisa bersedekah di orang miskin gitu. Maksudnya ke sana gitu. Oke teman-teman, saya tutup aja kali ya. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan doakan saya semoga saya tetap istiqomah. Kita tutup dengan satu buah lagu dari Della The Truth dan sama saya juga. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, comment, dan loncengnya diaktifkan supaya notifikasinya tetap langsung menyala dan menyambung. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada bertepi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlas pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada bertepi. Berapa jarak darimu ya Rasul, sesasa di kau di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Kang Robi, Kang Denny, Bang Della. Sama-sama. Buat Aci sukses selalu. Amin. Dan tetap semangat Amin.
dan manis selalu. Ah,